Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada kesempatan ini, melalui video ini, saya Merijuddin Syahid, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, ingin memperkenalkan salah seorang guru saya sewaktu saya belajar di Jamiah Rabwah, Pakistan. Beliau dulu satu angkatan dengan almarhum Maulana Abdul Basit Syahid hingga lulus. Setelah lulus dari Jamiah, kemudian beliau menjadi dosen Jamiah Rabwah. Saya dan teman-teman Indonesia, alumni Rabwah, Pakistan, rata-rata pernah menjadi muridnya beliau. Kami bukan hanya sekedar menjadi muridnya, tapi juga menjadi sahabat beliau. Kami sering meminjam sepeda motor, senjata untuk berburu dan lain-lainnya. Orang yang saya maksud adalah Tuan Malik Mahbub Ahmad, yang dengan karunia Allah Ta'ala hijrah ke Indonesia sejak tahun 1987, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga dengan keluarga beliau. Saat ini beliau adalah pengusaha karpet rajutan yang spesial dengan kualitas tinggi yang berasal dari berbagai negara. Beliau beralamat di Jalan Radio Dalam Junjung nomor 123 Kebayoran, Jakarta Selatan dengan nama Alham Karpet dan Aneka Bubur. Beliau ini low profile, tawadu, sederhana, ramah, ilmu dan kerohaniannya tinggi, intelektual, mustajabud dakwah, dan sohibur ra'i. Beliau memiliki firasat dan indera-indera yang cukup tajam. Selain menjadi pengusaha, beliau adalah seorang yang memiliki banyak sekali keahlian dan kelebihan. Beliau bisa disebut hamba Allah yang termasuk golongan anfahud linnas, cerdas, pemikir, idealis, serta ahli pengobatan herbal dan spiritual. Beliau adalah teman saya berdiskusi dan teman mencari solusi atas banyak masalah, berbicara dengan santai sambil ditemani makanan dan minuman khas Pakistan. Berdasarkan pengalaman, ada saja solusi atas masalah-masalah yang dihadapi, dan saya mendapat ide-ide cemerlang yang sangat membantu pekerjaan saya. Berdasarkan pengamatan saya, beliau adalah orang yang memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, senantiasa bertawakal kepada Allah, serta aura dan batinnya penuh dengan energi positif. Saya sangat mengenal beliau beserta keluarganya yang ada di Pakistan. Ketika kami liburan semester, kami suka pergi ke kampung beliau dan tinggal di rumah kebunnya yang ada di tengah-tengah padang pasir. Ayahanda beliau adalah seorang da'i ilallah dan guru agama yang cukup terkenal. Meskipun keluarga beliau adalah keluarga pemilik tanah yang luas, tetapi latar belakang keluarga beliau adalah ulama besar dengan kerohanian yang tinggi dan terkenal di daerah beliau. Banyak sekali orang dengan berbagai macam latar belakang datang berkunjung ke orang tua beliau untuk meminta didoakan dan meminta nasihat terkait berbagai macam kesulitan atau permasalahannya. Reputasi keluarga beliau yang merupakan keturunan ulama besar yang mustajabud dakwah, hingga saat ini orang-orang di sana masih menghormatinya. Kakek beliau yaitu Maulana Mahmud Ahmad merupakan golongan ulama besar dan tabib pengobatan herbal Yunani dan Ayurveda yang terkenal. Hingga saat ini nama keluarga beliau di seluruh wilayah itu masih sangat harum. Beliau ketika menjadi mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Rabwah, Pakistan, beliau sangat disayang oleh para profesor, dosen, dan mufti. Beliau menjadi mahasiswa teladan yang mendapatkan 12 trofi
penghargaan sebagai The Best Student of the Year. Sejak dulu beliau mencintai ulama, masyaikh, dan guru-guru rohani. Beliau sering didoakan oleh guru-guru besar beliau dan yang memiliki kerohanian yang tinggi dan ilmu luas. Sampai sekarang, kami masih sering datang ke tempat beliau untuk bersilaturahmi, bertukuran pikiran, meminta saran. Kami sering berdoa bersama dan disuguhi makan khas Pakistan. Kadang-kadang kami mendapatkan pengobatan herbal juga. Masya Allah, beliau adalah seorang yang sangat banyak memberikan banyak manfaat dan mempunyai energi positif. Setelah bertemu beliau, kami merasa segar kembali karena beliau merupakan pencinta ulama, masyaikh, habaib, asatijah, dan kiai-kiai. Maka beliau memulai usaha karpet ini dengan doanya seorang syekh, alim, dan guru rohani, yakni almarhum Chaudhry Mahmud Ahmad Cima sebagai guru kami juga. Almarhum sangat menyayangi Pak Malik dan sering mengunjungi beliau. Almarhum pernah memberikan baju dan peci yang pernah dipakainya kepada Pak Malik sebagai doa dan tabaruk. Subhanallah, ketika Imam Jemaat Ahmadiyah keempat rahimahullah ta'ala berkunjung ke Indonesia pada tahun 2000, Pak Malik mendapat kesempatan untuk menyediakan permadani perbanani untuk tempat tinggal beliau. Mulakat beliau dan keluarga beliau yang sangat ini masih disimpan oleh Pak Malik sebagai tabaruk sampai sekarang dan tidak dijual. Sewaktu Hadrat Khalifatul Masih kembali dari Indonesia, beliau memberikan 2 setel baju tabaruk, satu untuk almarhum Pak Abdul Bas Qayyum dan satu lagi untuk Pak Malik. Waktu almarhum Maulana Mahmud Ahmad Cima mengetahui itu, beliau sangat gembira dan beliau mengatakan bahwa ini bukan hal yang kecil. Beliau mengatakan, kamu satu-satunya pengusaha karpet di Indonesia yang mendapatkan berkah ini, dan doaku telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Seolah-olah menurut beliau, kamu adalah pengusaha tunggal yang mendapatkan perizinan spiritual untuk melayani raja-raja atau petinggi-petinggi dunia. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapan hamba Allah semua menjadi kenyataan sampai Pak Malik melayani 6 presiden dan beberapa wakil presiden dan petinggi-petinggi Indonesia dan beberapa kepala negara dari luar negeri seperti George Bush, Presiden Obama, Presiden Musharraf, dan kepala-kepala negara yang hadir di KTT Asia Afrika. Mulai Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi pernah pakai permadani dari beliau. Permadani yang pernah dipakai Presiden Soeharto masih tersimpan. Permadani yang pernah dipakai oleh Presiden Gus Dur masih tersimpan. Permadani bekas Pak SBY masih tersimpan. Permadani bekas Presiden Yus masih tersimpan. Permadani bekas Presiden Obama masih tersimpan. Dan permadani bekas Presiden Musharraf masih tersimpan. Setelah Pak Harto turun, Pak Malik meminta doa dari almarhum Mahmud Ahmad Cima. Maulana Mahmud Ahmad Cima mempunyai nama yang sama dengan nama kakek beliau, yaitu Maulana Mahmud Ahmad. Doanya adalah supaya Ibu Megawati menjadi presiden. Beliau mendoakannya. Subhanallah, dengan takdir Allah, Gus Dur mengantarkan Ibu Megawati ke istana presiden. Sewaktu Ibu Megawati menjadi wapres, Pak Malik mengantarkan permadani ke istana wapres, dan di depan Pak Taufik, yaitu suami Ibu Megawati dan keluarganya, Pak Malik mengatakan, Ibu, permadani perbanan ini insya Allah akan mengantarkan Ibu ke istana presiden sebagai flying carpet, dan alhamdulillah itu terjadi. Ibu Megawati pun tidak lupa, setelah menjadi presiden, beliau diperintahkan untuk mengisi seluruh istana dengan permadani dari Pak Malik. Seperti Istana Bogor, Istana Negara,
Istana Merdeka, Istana Batu Tulis, dan Istana Tampak Siring Bali. Alhamdulillah hal itu terlaksana. Tanggal 21 April tahun 2005, Pak Malik ketika itu sedang bersama Duta Besar Pakistan untuk persiapan menerima kedatangan Presiden Musharraf. Waktu itu jam 8 malam beliau ditelepon pihak Istana Presiden dan ditanyakan apakah sanggup mengganti permadani istana malam ini juga, karena Bapak Presiden SBY besok akan menerima tamu KTT Asia Afrika. Kontraktor lain tidak ada yang sanggup menerimanya atau memenuhinya. Pak Malik menjawab, insya Allah, dengan izin Allah kami sanggup melayani. Dengan catatan tidak harus membeli, sifatnya hanya pinjaman selama acara. Pak Malik meminta izin kepada Duta Besar Pakistan dengan alasan beliau sudah menjadi warga negara Indonesia dan Pak Presiden SBY besok mau menerima tamu KTT Asia Afrika, dan saya menerima tugas untuk mengurus permadani istana malam ini juga. Pak Malik berangkat ke istana dan alhamdulillah sampai salat subuh pemasangan permadani seluruh istana sudah selesai dan membuat suasana Istana Merdeka menjadi megah dan mewah. Keesokan harinya beberapa kepala negara memuji permadani Pak SBY, sehingga Pak SBY memerintahkan untuk membeli semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan guru, sahabat, dan saudara saya Tuan Malik Mahmud Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.